Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini. Hari ini adalah pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka ini adalah malaikat agung. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Yang sangat menarik dari dalam bacaan Injil pada hari ini adalah ketika Tuhan Yesus melihat atau berjumpa dengan Natanael. Yesus berkata tentang Natanael, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memandang Natanael sebagai orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, dalam hidupnya. Ini mengingatkan kita, saya pikir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi orang Katolik yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati, sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jangan ada kepalsuan dalam diri kita. Kepalsuan itu seperti apa? Saya merenungkan begini. Kita mengaku diri sebagai orang pengikut Kristus, entah Katolik, entah Kristen, tetapi dalam hidup ini kita selalu bermusuhan dengan orang lain. Itu menandakan bahwa kita bukan orang pengikut Kristus yang sejati, ya. Penuh dengan kepalsuan dari dalam diri kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kok kita ini suka menipu orang lain. Hati-hati, jangan suka menipu orang lain. Jangan suka berbuat jahat kepada orang lain. Itu bukan gambaran pengikut Kristus yang sejati. Itu menandakan bahwa diri kita ini penuh dengan kepalsuan. Kita ini sebagai pengikut Kristus tapi mengobarkan permusuhan, mengobarkan pertengkaran, perselisihan, mengajak orang untuk memusuhi orang lain. Itulah dia. Kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Dalam diri kita ini penuh dengan kepalsuan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kok menjelek-jelekan orang lain, memaki-maki orang lain. Menjadi pengikut Kristus kok begitu susah untuk melakukan kasih. Memang, untuk melakukan kasih bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karena perintah dari Tuhan Yesus itu jelas. Supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Siapa yang tidak bisa mengasihi, dia bukan pengikut Kristus. Hati-hati dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus kok penuh dengan kebencian kepada orang lain. Itu menandakan bahwa kita ini belum menjadi pengikut Kristus yang sejati, belum menjadi orang Katolik yang sejati, belum menjadi orang Kristen yang sejati. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita ini begitu senang dengan segala kepalsuan, segala hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, itu kok sepertinya kerap kali kita lakukan. Dan kita selalu begitu senang melakukan kepalsuan tersebut. Bukannya kebenaran yang kita lakukan, tapi kepalsuan yang sering kali kita lakukan. Di hadapan Tuhan kita suka berpura-pura. Di hadapan orang lain kita suka berpura-pura. Di hadapan suami, di hadapan istri kita suka pura-pura. Seolah-olah kita ini baik, seolah kita ini benar. Tapi ya, minta maaf saja masih jauh dari kebenaran. Ya, ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus bisa melihat kepalsuan-kepalsuan apa itu yang kerap kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan bisa kita stop. Karena yang utama itu bukannya begitu bahagia dengan kepalsuan, mestinya itu begitu bahagia menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, saya pikir baca kitab suci, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Itulah dia, menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Kristus yang sejati.
Sekali lagi, kita diajak untuk terus berefleksi, apakah saya sudah menjadi orang pengikut Kristus yang sejati. Mari kita tanggalkan kepura-puraan kita. Mari kita singkirkan segala kepalsuan yang ada di dalam diri kita, yang terus-menerus kita lakukan. Kita berusaha dengan kekuatan dari Tuhan Yesus mengubah kepalsuan itu. Singkirkanlah kepalsuan itu dari dalam diri kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian semuanya. Amin.